Jangan salahkan aku. Sayang, hari ini aku mau ke kampus lagi ya. Udah lumayan lama aku nggak masuk. Larissa meminta izin padaku untuk masuk kampus lagi. Ya, sudah hampir 2 minggu dia tak masuk kampus, karena aku melarangnya untuk bepergian sendiri. Tapi, karena hari ini Adnan sudah mulai bekerja untuk kami, aku tak akan melarangnya ke kampus lagi. Dia bisa pergi kemanapun dia mau, asal Adnan selalu bersamanya. Terserah kamu aja, toh kalaupun aku melarang, kamu akan maksa. Jawabku telak. Rasanya percuma juga aku melarang, dia pasti akan tetap memaksa untuk pergi. Dia kan keras kepala. Aku selalu kalah soal urusan debat dengannya. Habis dari kampus, aku mau ke perpustakaan ya, mau pinjam buku. Ucapnya lagi. Aku menoleh. Mendengar dia akan pergi ke perpustakaan, membuatku jadi ingat kejadian Bandi saat itu. Larissa juga izin pergi ke perpustakaan dan gak kembali, tahu-tahu diculik si Bandi dan komplotannya. Kenapa? Tanyanya. Larissa mendekat padaku yang sedang menikmati secangkir kopi di ruang tamu. Dia lalu duduk di pangkuanku. Kamu takut terjadi lagi hal yang sama? Tanyanya. Larissa sepertinya menyadari bahwa aku ingat kembali kejadian itu. Percaya sama aku, Mas Adnan bukan orang jahat. Dia gak akan seperti Mas Bandi. Aku jamin aku akan aman dengan dia. Larissa meyakinkan aku. Iya, tapi jangan pulang terlalu sore ya. Kabari aku dimanapun kamu berada, biar aku gak khawatir. Pintaku. Larissa tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian pergi ke kamar. Aku masih di ruang tamu sambil menunggu waktu untuk pergi ke kantor. Tok tok tok, pintu rumahku diketuk. Aku berjalan mendekat ke arah pintu dan membukanya. Pagi, bos. Sapa Adnan ramah. Senyumannya mengembang. Pagi. Balasku seramah mungkin. Adnan tampak sangat keren. Perawakannya yang tinggi dan kekar itu membuatku insecure. Aku merasa malu pada diriku sendiri. Tubuhku sudah tak sebagus dulu. Aku jarang berolahraga dan jarang jogging juga sekarang. Karena aku terlalu sibuk menjaga Larissa di rumah saat waktuku senggang. Mungkin aku harus rajin berolahraga lagi. Adnan, semoga kamu betah kerja di sini ya. Tolong jaga istri saya dengan baik. Apalagi dia sedang hamil. Pastikan dia selalu aman. Pintaku padanya. Tentu, bos. Insya Allah saya akan menjaga nyonya dengan baik sebisa saya. Jawabnya. Aku mengangguk. Larissa kemudian datang setelah siap. Dia menghampiriku. Sayang, aku pergi dulu ya. Pamitnya. Larissa mencium kedua pipi kanan dan kiriku bergantian. Kamu hati-hati di jalan ya. Jangan lupa kabari aku dimanapun kamu berada. Pesanku. Iya. Jawab Larissa. Larissa dan Adnan kemudian pergi. Larissa melambaikan tangan padaku dari dalam mobil. Aku membalasannya. Mobil keluar dari halaman rumah dan aku terus menatapnya hingga mobil itu menjauh. Ah, apakah aku akan sanggup melihat Larissa setiap hari bersama Adnan? Masalahnya, Adnan pemuda yang tampan. Badinya juga kekar. Idaman setiap wanita tentunya. Aku jadi merasa tidak percaya diri lagi sebagai suami Larissa. Aku masuk ke dalam dan menutup pintu. Tuan, sarapannya sudah siap di meja makan. Bijah memberitahuku. Hari ini dia mulai bekerja padaku. Dia sangat baik dan ramah. Aku suka memiliki anak sepertinya. Bijah berusia 55 tahun, tapi masih sehat dan segar bugar. Memiliki 4 anak. Namun sudah dewasa semua, juga telah menikah. Dia bekerja pada Fandi selama kurang lebih 8 tahun. Dan pekerjaannya sangat baik, hingga Fandi merekomendasikan dia padaku. Iya, Bi, nanti saya ke meja makan. Mau ganti pakaian dulu. Jawabku. Baik. Bi Ijah kembali ke dapur dan aku naik ke lantai 2 masuk ke kamarku untuk berganti pakaian. Sudah waktunya aku berangkat ke kantor. Kantor. Tok tok tok, pintu ruanganku diketuk. Masuk. Ucapku. Pintanya terbuka. Dan Raihan masuk. Permisi, Kak. Raihan masuk dan duduk. Kak, kita ada jadwal perjalanan ke Surabaya untuk Jumat besok. Apa kakak sudah siap segalanya? Tanya Raihan. Perjalanan ke Surabaya? Ya ampun, lagi-lagi saya lupa. Aku menepok jidatku sendiri. Aku ini pikun ya.
sering sekali melupakan sesuatu yang penting seperti itu. Benar, makanya saya datang untuk mengingatkan kakak lagi, soalnya kakak pelupa. Dia tersenyum geli, mengingat kalau aku sangat pelupa. Ah iya, beneran lupa saya. Untung kamu mengingatkan. Makasih banyak. Ucapku, merasa tertolong karena pengingat darinya. Kita akan pergi dengan 4 orang lainnya, Kak. Jadi saya juga harus mengingatkan yang lain juga untuk rencana perjalanan kita nanti. Tambah Raihan. Aku mengangguk. Saya permisi. Ucap Raihan, beranjak dari kursinya. Ya, jawab Raihan. Pria itu keluar dari ruanganku dan menutup pintu. Untuk pertama kalinya setelah Larissa hamil, aku harus meninggalkan dia kembali keluar kota untuk perjalanan bisnis. Jika biasanya aku tak khawatir meninggalkannya di rumah, tapi kali ini aku merasa khawatir. Aku khawatir meninggalkan istriku yang sedang hamil. Dia pasti akan selalu membutuhkanku setiap saat. Tapi, aku meninggalkan dia juga bukan untuk bersenang-senang, namun untuk mencari nafkah bagi dirinya dan calon anak kami. Mungkin aku tak perlu terlalu khawatir meninggalkan dia sekarang. Karena ada Adnan dan Biijah yang bisa menemaninya di rumah, aku sedikit tenang. Ting! Ponselku berbunyi. Ku ambil ponselku dan segera memeriksanya. Sayang, mau dimasakin apa hari ini? Tanyanya dalam pesan chat. Apa aja? Apapun yang kamu masak selalu enak, balasku. Ih, ayo bilang aja mau makan apa. Biar aku siapin nanti buat kamu. Ini aku lagi di supermarket mau belanja. Biar sekalian aku beli bahannya. Opor ayam buatan kamu aja. Aku lagi pengen, balasku. Oke. Kamu jangan terlalu banyak gerak di situ. Hati-hati juga lihat apa yang kamu pijak. Jangan sampai pijak lantai basah. Nanti jatuh, aku mengingatkan. Siap, bos. Balasnya. Aku tersenyum. Tak ada balasan lagi. Aku menyimpan ponselku kembali. Kami memang punya pembantu di rumah. Tapi untuk makan, aku selalu ingin memakan masakan Larissa. Aku tak mau dimasakan oleh orang lain, sekalipun itu pembantuku. Entah mengapa, tapi aku kecanduan akan masakan Larissa. Masakan yang selalu dibuat oleh tangannya selalu enak. Aku kembali fokus dengan pekerjaanku. Masih lama untuk pulang. Aku akan menunggu malam tiba dan aku akan pulang untuk menikmati masakannya. Tiba di rumah, aku memarkirkan mobilku di dalam garasi, keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Segera setelah memarkir mobil di garasi, aku melangkah keluar dan menghela napas lega. Malam yang cerah merangkak ke langit menambah semangatku untuk segera masuk ke rumah. Dengan langkah gembira, aku membuka pintu dan memasuki rumah. Assalamualaikum. Ucapku sambil membuka pintu. Waalaikumsalam. Sahut dari dalam. Di ruang tamu, Larissa menyambutku dengan senyum hangat yang selalu bisa membuatku lupa akan lelah dan penat. Dia mencium punggung tanganku takzim seperti biasa. Matanya yang penuh cinta langsung menatapku. Membuatku merasa bersyukur memiliki istri sepertinya. Perutnya yang semakin membesar, menandakan bahwa baby boy kami akan segera lahir. Tidak sabar rasanya ingin menemani Larissa melahirkan anak pertama kami. Selamat datang kembali, sayang. Ucap Larissa dengan lembut. Aku tersenyum. Kemudian aku merangkul pinggangnya dengan erat. Kedua tanganku secara insting mencari posisi di atas perut buncitnya. Ingin menyapa bayi kami yang sedang tumbuh di dalam sana. Aku berjongkok dan mencium perut Larissa. Hai, baby boy. Ayah pulang. Bisikku pada perut istriku. Bayi kami seolah meresapi kata-kataku. Dia menendang dengan sangat kencang. Membuatku merasa dia sangat senang menyambut kepulanganku ini. Larissa menatapku dengan penuh kasih. Tangannya mengelus kepala dan mengusap punggungku lembut. Mau makan atau mandi dulu? Tanya Larissa. Makan dulu aja, setelah itu mau mandi. Jawabku sambil berdiri tegak di depannya, setelah menyapa baby boy. Larissa mengajakku ke meja makan, setelah sebelumnya melepaskan dasi, jas dan sepatuku. Aku duduk di meja makan, bersiap untuk menikmati masakannya. Nah, ini opor ayam yang ayah mau. Dimakan ya sayang, ucap Larissa padaku. Sambil memberikan aku nasi dan opor ayam pesananku. Makasih cintaku, ucapku senang. Aroma opor ayam buatannya begitu menggugah selera.
Wanginya menusuk hidungku, seolah ingin cepat-cepat untuk aku lahap. Larissa duduk dan makan bersamaku. Bi Ija kemana? Tanyaku, karena belum melihat Bi Ija sejak aku datang. Lagi di kamarnya, tadi sih lagi teleponan sama anaknya, mungkin kangen. Jawab Larissa. Aku mangut-mangut. Oh iya, gimana dengan kerjaan Adnan? Apa dia menjaga kamu dengan baik? Aku ingin tahu bagaimana kinerja Adnan yang katanya seorang mantan TNI itu. Mas Adnan lebih bagus kerjanya daripada Mas Bandi. Dia jaga aku dengan baik. Dari jauh pun dia selalu mengawasi keadaan di sekitarku. Jawab Larissa. Syukurlah, memang itu yang aku harapkan. Mas Adnan juga orangnya pemalu. Gak songong kayak Mas Bandi, beda banget antara mereka berdua. Kalau Mas Bandi suka bercanda dan banyak ngomong. Tapi kalau Mas Adnan lebih banyak diam dan bicara seperlunya. Kayak kamu dulu. Tutur Larissa, membandingkan antara Bandi dan Adnan. Kok bawa-bawa aku? Tanyaku. Kamu kan dulu juga gitu, jarang ngomong, kalau ngomong seperlunya. Dingin pula. Jawabnya jutek. Ah, begitukah? Jeti, dulu aku seperti itu ya? Hahaha, aku bahkan tak ingat sifatku yang dulu. Karena sudah lama. Jumat besok aku ada perjalanan bisnis ke Surabaya. Gak apa-apa kalau kamu aku tinggal. Aku memberitahu Larissa tentang rencana perjalanan bisnisku. Sama siapa? Tanyanya. Itu adalah pertanyaan biasa yang selalu ditanyakannya setiap aku akan pergi keluar kota. Kau tahu? Dia cemburuan sekarang. Tak seperti dulu saat dia masih SMA. Dia yang sekarang selalu bertanya. Apa aku akan pergi dengan perempuan atau tidak? Sama Raihan, Hanan, Rahmat, Adit, Mila. Aku menyebut nama-nama orang yang akan ikut denganku. Kok ada ceweknya sih? Larissa cemberut. Dia tak suka kalau aku pergi dengan wanita lain. Cemburu ya? Godaku. Ya cemburulah. Aku takut kamu skandal sama karyawan cewek. Jawabnya terus terang. Hahaha, Mila itu istrinya Rahmat. Mana mungkin aku skandal sama istri orang yang suaminya aja ikut sama aku. Hahaha. Aku tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi cemburu Larissa. Beneran cuma istrinya Mas Rahmat? Tanyanya ingin meyakinkan diri. Beneran. Ngapain juga aku bohong sih? Jawabku serius. Jangan-jangan nanti di sana kamu ketemu cewek cantik atau jajan di sana, karena aku gak ada. Tudingnya. Curiga sekali padaku. Hei, memangnya tampang aku ini tampang mesum ya? Kamu kok bisa-bisanya curiga sejauh itu sama aku? Memang mukanya muka mesum. Wajar kalau aku curiga. Jawabnya ketus. Aku kira dia mau bilang kalau aku ini ganteng. Makanya bisa menarik perhatian cewek manapun. Tahunya cuma dibilang karena wajahku wajah mesum. Sadis sekali istriku ini. Usai makan, aku mandi. Karena aku takkan bisa tidur jika aku tak mandi dahulu. Mendadak Larissa membuka pintu kamar mandi dengan tangan kanannya memegang handuk yang hanya menutupi bagian pinggang ke bawah tubuhnya. Aku mau ikutan mandi, tiba-tiba gerah. Ucap Larissa. Tanpa ragu, ia melepas handuknya yang menutupi tubuhnya, menampilkan lekuk tubuhnya yang sempurna, dengan perutnya yang buncit. Aku melongo tak percaya melihat keberaniannya. Tubuh telanjang negram Larissa terpampang jelas di depan mataku. Kulitnya yang mulus dan putih bersih menambah kecantikannya. Aku merasa panas mendadak, tak sanggup mengalihkan pandangan dari tubuhnya. Namun Larissa cuek saja, seolah-olah tak peduli dengan tatapan liar yang kuberikan. Dia melangkah perlahan menuju shower, menyalakan air yang seketika mengalir deras ke tubuhnya. Dia mulai menyabuni dirinya sendiri, mengusapkan sabun ke setiap sudut tubuhnya sambil menikmati guyuran air yang menyejukkan. Seolah tak peduli dengan kehadiranku, Larissa terus mandi dengan santai, membiarkan air membilas sabun dan keringat dari tubuhnya. Aku terpaku di tempat, bingung harus berbuat apa sambil terus menatap keindahan tubuh Larissa yang mempesona. Setelah mandinya selesai, Larissa mengambil handuk dan mengenakannya kembali. Aku udah selesai, ucapnya sambil berlalu pergi, keluar dari kamar mandi. Aku yang masih melongo karena terhipnotis oleh tubuhnya pun tersadar. Segera saja menyelesaikan mandiku dan gegas keluar juga. Begitu keluar dari kamar mandi, aku melihat Larissa sedang mengeringkan tubuhnya,
Dia tampak seksi sekali. Pemandangan itu membuatku tergoda. Aku mendekat dan memeluknya dari belakang. Aku pengen. Bisikku di telinganya dengan nada sensual. Aku malas. Jawabnya. Kok malas sih? Ini kan gara-gara kamu juga. Protesku. Gara-gara aku apanya? Aku kan gak godain kamu. Jawabnya tak merasa bersalah sama sekali. Godain secara langsung sih enggak. Tapi godainnya secara gak langsung. Timpa aku. Larissa berbalik dan menatapku. Dia mengerutkan keningnya. Ngapain masuk kamar mandi terus telanjang negrem di depanku? Hem. Tanyaku. Kan aku mau mandi. Ya wajar telanjang negrem. Masa mandi pakai baju? Jawabnya. Tapi kan kamu tahu sendiri kalau aku ada di sana. Dan kamu tahu konsekuensinya kalau telanjang negrem di depanku. Jadi gak boleh nolak. Aku tak mau menunggu penolakan lagi darinya. Dengan cepat dan tak sabar. Aku melepaskan handuk yang melilit tubuhnya dan menyerangnya dengan liar. Jangan salahkan aku jika aku menginginkannya. Dia sendiri yang memancing hasratku ini. Jadi dia harus menerima serangan yang kuberikan padanya malam ini. Larissa pasrah saat aku menyerangnya dengan penuh nafsu. Dia tak bisa menolak lelaki yang sudah hampir 6 tahun menikahinya ini. Harusnya dia sudah mengerti kalau pria ini tak bisa menahan diri jika sudah melihat tubuhnya itu.